Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Kali ini kita akan belajar membuat RESTful server dengan menggunakan salah satu framework PHP, yaitu CodeIgniter. Nah, untuk mengembangkan RESTful dengan CI, dibutuhkan sebuah library yang dikembangkan oleh Chris Kasergis. Mari kita lihat seperti apa library tersebut. Kita cari saja di Google CI REST server, sebuah library yang dikembangkan oleh Chris Kasergis. Nah, library ini membutuhkan PHP 7 ke atas ya, dan CI versi 3. Jadi untuk CI versi 4 masih belum bisa menerapkan library ini ya. Untuk instalasinya nanti kita harus menggunakan Composer ya. Jadi buat teman-teman yang di komputernya belum terinstall Composer, silakan cari bagaimana caranya menginstal Composer ya. Langsung saja masuk ke URL-nya get Composer ya. Yang jelas kita membutuhkan CodeIgniter, sehingga kita harus download CodeIgniter dulu ya. Kita download yang versi 3 yang ini ya, karena yang versi 4 masih belum kompatibel ya. Kita download yang versi 3. Kalau sudah download, silahkan diekstrak ke folder public ya. Untuk teman-teman yang menggunakan exam, bisa diekstrak di folder htdocs. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan WAMP server, sehingga folder publiknya ada di www ya. Nah, di sini saya letakkan di dalam folder CI REST. Saya ekstrak ke sini saja ya. Saya ambil yang penting-penting saja di sini. Insert cat nggak usah, langsung ke sini ya. Kemudian langsung kita buka dengan Visual Studio Code. Nah, berikutnya adalah kita harus install library ini dengan menggunakan Composer ya, menggunakan command prompt atau terminal. Hasil downloadnya nanti itu akan saya masukkan ke dalam folder application di sini ya, sehingga saya harus masuk dulu ke folder application, kemudian baru di sini open in integrated terminal ya. Nah, dia sudah di folder application. Kemudian kita download dengan menggunakan perintah Composer require Chris Kasergis ya, Chris Kasergis, kemudian CodeIgniter REST server. Oke. Oke, sudah berhasil ya. Di sini langsung muncul sebuah folder dengan nama vendor. Nah, inilah library tersebut ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Langkah pertama adalah kita buka folder vendornya ya, kemudian kita masuk ke Chris Kasergis. Nah, di sini ada folder source src ya. Kemudian kita copy file rest.php ini. Kita copy file rest.php, kemudian kita paste ke folder config. Ingat, kita harus paste ke folder config. Paste di sini. Nah, ya. Sehingga muncul rest.php. Ya. Langkah berikutnya adalah kita buka file config.php. Kemudian kita cari autoload Composer ya. Nah, ini yang defaultnya false, kita buat dia menjadi true seperti ini. Kemudian jangan lupa disimpan. Yang berikutnya adalah kita atur database-nya. Kita atur database-nya di database.php ya. Di sini saya sudah menyiapkan database-nya, namanya adalah Siakat ya. Kita akan menggunakan tabel mahasiswa ini untuk dioperasikan dengan menggunakan REST server. Baik, berarti ini username-nya, karena saya menggunakan WAMP server ya, secara default dia adalah root.
passwordnya kosong, databasenya tadi adalah Siakat. Oke, jangan lupa disimpan. Kemudian yang berikutnya adalah kita buka ke autoload.php, kemudian kita cari libraries. Nah, di dalam array ini kita tambahkan database. Jadi library database akan dibuat autoload. Oke, kalau sudah disimpan dan ditutup saja. Ini sudah, config-nya sudah. Berikutnya kita buat sebuah controller baru. Saya kasih nama misalkan mahasiswa seperti ini ya. Kemudian ini res. Ini pakai res ya, seperti ini. Jadi dia adalah extension dari REST controller. Cuma di sini kalau kita lihat di petunjuknya, untuk penggunanya kita harus menggunakan script seperti ini ya, use script-krgs, REST server dan REST controller, agar nanti bisa menggunakan extends REST controller. Ya, syaratnya adalah harus menggunakan kode use seperti ini. Kita masukkan di sini. Ya. Oke, sudah aktif. Nah, sekarang ini yang pertama, untuk membuat REST API di sini, di library ini, syarat pertama adalah di setiap metode atau function harus diakhiri dengan tipe metodenya. Misalkan get, post, put, delete dan lain-lain. Ya, jadi di sini harus diakhiri dengan metodenya. Kalau post berarti underscore post. Kalau put berarti underscore put dan seterusnya. Ini berarti artinya adalah sebuah metode index ya, yang metodenya adalah get. Seperti itu. Baik, kita buat satu contoh sederhana dulu. Saya buat di sini this response ya. Kemudian misalkan saya buat array status, sebuah array ya, statusnya adalah true, kemudian data sini ini adalah data. Nah, kemudian jangan lupa kodenya ya, kode responnya, yaitu dengan menggunakan REST controller, kemudian HTTP misalkan oke ya. Oke itu kan kodenya ada 200 ya, ada 200, 500, 301, 404 ya, dan sebagainya. Nah, karena kita tidak kadang tidak menghafal angka, di sini sudah disediakan dengan menggunakan metode seperti ini ya. Coba parameter ya. Kita coba, kita lihat nama dari konstruktornya adalah mahasiswa, kemudian nama metodenya adalah index, sehingga tidak perlu kita panggil nama metodenya, dia akan otomatis langsung masuk ke metode index. Kita menggunakan postman, http localhost, kemudian tadi ji res ya, kemudian nama index.php dan slash, nama kontrolernya tadi adalah mahasiswa. Ya, hasilnya seperti ini. Ingat status code-nya adalah 200 tadi ya, HTTP oke. Kemudian ini adalah resultnya yang berupa data JSON ya. Nah, nanti tinggal bagaimana data yang ditampilkan di sini itu kita ambil dari database ya. Kita mulai pelan-pelan ya. Oke, semoga ini bisa dipahami ya untuk dasar ini. Untuk mengambil data dari database, kita berarti membutuhkan sebuah model. Kita buat sebuah model, kita kasih nama misalkan mahasiswa ya. Kemudian kita buat sebuah metode di sini. Ini kita hapus saja, misalkan saya kasih nama public function get.
Di function get ini akan mengembalikan data mahasiswa keseluruhan. Berarti return list db get. Nama tabelnya tadi adalah mahasiswa. Nama tabel yang di sini ya. Kemudian langsung saja result ya. Baik. Kemudian kita panggil dari sini. Kita kembali ke controller, kemudian di bagian konstruktornya kita load mahasiswa model tadi. Ya, load model. Nama modelnya tadi adalah mahasiswa model. Kemudian kita buat inisial lain ya. Misalkan saya kasih nama MHS lah, biar tidak terlalu panjang nanti ya. Jadi ini opsional saja, ini perintah hanyalah opsional saja. Kalau saya tidak menggunakan ini, maka nanti untuk mengakses modelnya kita harus menggunakan mahasiswa model. Nah, biar tidak terlalu panjang kita kasih alias seperti ini. Ya, baru kita masuk ke index get. Di index get saya buat sebuah variabel seperti ini untuk menampung data mahasiswa nanti. Kemudian list ya MHS ya seperti ini. Kemudian get ya. Jadi this nama modelnya tadi mahasiswa model, kemudian metodenya adalah get. Dimana metode get itu adalah metode yang ada di dalam mahasiswa model tadi, dimana dia mengembalikan data mahasiswa keseluruhan ya. Kemudian list kita tampilkan ke sini ya, ini kita ganti menjadi list ya. Kemudian kita coba di Postman. Nah, ini dia ya hasilnya, statusnya true, datanya ya. Karena di sini sudah kita buat array ya. Ini ada status, objek status, dan ini objek data. Objek data terdiri dari data mahasiswa tadi ya, array dari mahasiswa ya, mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, dan seterusnya. Oke, gampang ya. Yang berikutnya ini kita modifikasi lagi di sini. Misalkan saya inginnya di endpoint mahasiswa ini ya, ketika tidak ada parameter input di sini ya, atau tidak ada query string di sini, maka dia akan menampilkan seluruh daftar mahasiswa. Akan tetapi kalau misalkan nanti di sini saya masukkan sebuah query string di URL, misalkan name seperti itu atau ID misalkan, maka yang ditampilkan adalah mahasiswa berdasarkan ID yang dicari tadi ya. Berarti kita harus modifikasi di modelnya di sini ya. Kita kasih misalkan di sini ada ID, dia defaultnya adalah null ya. Kemudian kita kasih limit untuk nanti ya, untuk buat paging kita kasih 5 saja, kemudian offsetnya sama dengan 0. Oke. Kemudian kita cek di sini if ID setara dengan 0 ya, maka return seperti ini ya. Kita kasih limit ya. Akan tetapi else jika ID-nya ada ya, jika dilewatkan sebuah ID di method get, maka return list db kemudian get where ya, dari mahasiswa. Kemudian yang dicari adalah name ya, kita lihat yang dicari adalah kolom name, sehingga kita tulis name sama dengan ID seperti ini ya. Berarti di sini jika ID-nya ada, jika kita melewatkan sebuah parameter, nanti parameter yang berupa nilai name ya, maka dia akan mengembalikan mahasiswa yang name-nya sama dengan ID. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini, kita cek di sini.
kita buat ID sama dengan this get, ya seperti ini ID. Jadi untuk mendapatkan parameter get query string di sini nanti kita menggunakan this get. Ini adalah bawaannya library ya. Kalau bawaannya coordinator itu menggunakan this input get ya. Kemudian baru dicek if ID sama dengan null, maka ini ya, else maka panggil yang kedua tadi, data sama dengan this mhs get ID ya. Kemudian ini kita copy aja ini ya. Ini misalkan tadi adalah data ya. Nah, bisa saja juga kita cek juga di sini if data, jika datanya ditemukan, maksudnya seperti itu, maka tampilkan ya. Else jika tidak ada, maka ini juga kita copy lagi, respon statusnya jadi false ya. Kemudian kita kasih sebuah message-nya adalah data tidak ditemukan, atau kita kasih ID ya. Kemudian ini bukan oke ya, berarti bukan oke, berarti apa, not found ya. Ini kebanyakan kurung. Oke, sekarang kita coba di sini ya, kita tampilkan. Oke. Tapi kalau ada sebuah ID, kita lihat di sini ID ya, jadi get ID. Nah, berarti ada ID di sini. ID sama dengan, misalkan saya mau cari yang ini ya, ini sama dengan ini misalkan. Nah, ini dia. Nah, berarti data ditemukan di sini ya. Cuma apa? Di sini kita ganti ini ya. Ini adalah result array ya. Result array. Nah, baru nanti di sini. Oke. Tadi misalkan datanya tidak ditemukan, seperti ini misalkan ya. Tidak ditemukan. Oke. Gampang sekali ya. Yang penting di sini adalah kita sudah punya dasar tentang coordinator ya. Pasti gampang sekali. Sekarang kita lengkapi lagi yang di sini. Kita tambah pagination ya. Untuk membagi data menjadi beberapa indeks halaman. Ya. Berarti kita membutuhkan tambahan di model yang di sini ya. Untuk menghitung keseluruhan data. Misalkan public function count misalkan, kemudian return list db get mahasiswa lagi, tapi ini yang di return adalah num rows ya, jumlah baris untuk menghitung keseluruhan. Karena untuk mengetahui membagi data menjadi beberapa halaman, kita harus tahu dulu jumlahnya berapa, kemudian dibagi nanti ya, dibagi. Berarti di sini, nah berarti nanti di sini harus ada tambahan sebuah variabel page ya. Kita detek sebuah variabel page di sini, ya. Misalkan p sama dengan this get page, dan kita cek p sama dengan empty, apakah kosong. Jadi jika variabel p
tidak didefinisikan di URL, maka buat halamannya adalah halaman pertama. Tapi jika didefinisikan, maka P, ya, sesuai variabel yang di input. Itu ya maksudnya. Jadi P ambil dari variabel get dengan nama page, kemudian di sini dirubah lagi. Jika P-nya tidak didefinisikan di URL, maka buat page-nya adalah halaman 1. Tapi jika tidak, maka page, ya. Kemudian berikutnya adalah kita buat total data, ya. Total data sama dengan tadi sudah kita buat this MHS, kemudian count. Ini jumlah data keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah kita hitung jumlah halaman. Jumlah halaman berarti hasil pembagian, ya. Ini misalkan kita bagi menjadi per 5 data. Berarti kalau datanya ada 10, kemudian dibagi per 5, berarti 10 dibagi 5, sehingga ada 2 halaman. Kalau datanya ada 12, maka 10 dibagi 5 adalah 5, berapa. Nah, sisanya itu kita bulatkan. Ya, berarti menggunakan cell, ya. Total page sama dengan cell, kemudian total data dibagi 5, ya. Kemudian kita hitung statnya. Ini mulai dari data keberapa, P min 1, ya, kali 5, ya, karena cuma 5, ya. List, list sudah, ya. Berarti ini list, kemudian ID-nya, karena kita tidak akan melewatkan sebuah parameter ID, maka kita kasih 0. Kemudian, ya, limitnya adalah 5 dan offsetnya adalah start. Nah, jadi nanti dimulai data keberapa, ya. Diambil per 5 dan diambil mulai data keberapa nanti. Oke, saya rasa sudah cukup. Belum, ya, kita coba di sinilah. Kita bagi lagi, kita buat sebuah variabel data, ya, adalah sebuah array. Kemudian di sini status kita buat jadi true, kemudian page kita ambil dari P, ya. Kemudian total data kita ambil dari total data, dan yang berikutnya total page-nya, jumlah halamannya, ada total page, dan yang terakhir pasti adalah datanya, yaitu dari list. Sehingga ini kita ganti menjadi data. Jadi datanya kita bungkus dulu seperti ini, kemudian kita kembalikan melalui respons. Ya, kita coba lihat di sini, ya, tanpa kita buat seperti ini. Ini, ya, hasilnya sudah berubah. Ada status page, berarti karena kita tidak melewatkan variabel page di sini, maka dianggap page-nya adalah 1, ya, sesuai perintah yang di sini tadi, di halaman 1. Kemudian total datanya ada 22. Kita lihat benar gak, ya? Ada 22, ya, 22 data. Kemudian total page-nya ada 5, ya. 22 dibagi 5 ada 5, karena 4 koma, ya, hasilnya adalah 4 koma, sehingga dibuatkan menjadi 5. Kemudian baru datanya. Oke. Kemudian bagaimana jika misalkan saya ingin melihat halaman kedua, maka tinggal dilewatkan di sini page sama dengan 2. Nah, seperti ini, ya. Bagaimana jika lebih, misalnya kita lihat page 6, nah, datanya 0, ya, kosong. Nah, ini bisa juga kita tambahkan di sini. Ini kan list. Jadi kita cek di sini
misalkan di sini if list, maka seperti ini ya, else maka coba data sama dengan status jadi false, kemudian MSG sama dengan data tidak ditemukan ya. Coba kita coba seperti ini. Nah seperti ini ya. Kalau kita kembali ke 5 berarti seperti ini. Ini data terakhir ya, cuma 2 ya. Oke, cukup gampang ya. Baik, untuk get sekarang sudah cukup ya. Nah, teman-teman bisa modifikasi lagi ya dengan data yang lebih lengkap lagi lah, dengan logika yang lebih lengkap lagi. Yang berikutnya kita akan membuat bagaimana caranya menambah data mahasiswa di sini. Ya, kita akan menambahkan data mahasiswa di sini. Berarti metodenya nanti menggunakan post yang ini. Ya. Dan endpointnya tetap seperti ini, mahasiswa, tidak perlu berubah-ubah lagi. Yang berubah hanyalah metodenya, dan pastinya adalah data yang dilewatkan nanti di dalam body ya. Jadi kita tidak perlu membutuhkan banyak sekali URL, cukup satu URL tapi berbeda metode, beda perilaku. Nah, berarti di sini ada, kita buat public function index post ya, seperti ini. Kalau misalkan nama indeks ini saya ganti, misalkan di sini adalah save post ya, seperti ini, atau mhs post ya, maka di URL-nya harus kita panggil di sini /mhs. Itu dia. Jadi kalau depannya ini kita ganti, maka di URL harus kita tulis. Tapi kalau indeks, khusus untuk indeks, maka tidak perlu kita tulis ya. Oke, untuk menyimpan data kita tambahkan sebuah metode di sini di dalam modelnya. Misalkan di sini saya tambahkan public function add. Nah, di sini saya akan membuat percobaan dulu ya. Jadi kita coba dulu, kita simpan. Kalau terjadi kesalahan, maka yang ditampilkan adalah pesan error. Tapi kalau tidak, maka lakukan penyimpanan. Nanti kita masukkan ke dalam try and catch ya. Kita simpan list db insert. Apa yang di insert ke dalam mahasiswa, dan yang di insert adalah data. Nah, berarti di sini harus kita lewatkan sebuah data. Berikutnya kita cek errornya, error ya, sama dengan list db error. If not empty, jika ada kesalahan, kita cek dari kodenya, error, maka kita harus lakukan throw ya, throw new exception ya, throw new exception. Kita buat pesan kesalahannya adalah terjadi kesalahan ini guys, kita kasih titik 2 seperti ini, kemudian error message ya, kemudian return false. Kemudian ini ya, return status true data. Jadi jika tidak ada kesalahan, maka return satunya adalah true, datanya adalah list db affected
rows ya, jadi jumlah data yang berubah. Kemudian baru di sini kita lakukan catch ya. Catch-nya adalah exception, kita buat menjadi variabel x ini. Misalkan return statusnya kita buat false, kemudian msg-nya, message-nya adalah ex get message ya. Nah, ini ya, ada satu konfigurasi yang harus kita rubah ketika kita akan menggunakan throw new exception ya, agar pesan kesalahan ini bisa ditampilkan di aplikasi. Jadi kita ke config ya, kemudian kita ke database. Nah, di sini untuk debugnya kita ganti menjadi false ya. Kita ganti menjadi false untuk debugnya. Nah, di sini sudah cukup. Sekarang di sini kita harus membuat sebuah variabel post dulu ya, variabel post dulu. Misalkan saya buat variabel data sama dengan sebuah array dari data name kita ambil dari this post, misalkan name ya, kemudian nama mhs this post, misalkan nama, kemudian alamat mhs kita isi dengan this post alamat, dan yang terakhir prodi ya, this post prodi. Nih saya jelaskan, name nama MHS, alamat MHS, prodi. Jadi yang sebelah kiri itu harus sama dengan nama kolom di sini. Ingat ya, harus sama dengan nama kolom yang ada di tabel. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah nama variabel di HTML-nya nanti, kalau misalkan menggunakan HTML, atau variabel di form-nya nanti. Jadi ini adalah variabel form-nya. Nah, sehingga di Postman nanti ketika kita menggunakan Postman, variabelnya harus kita kasih nama sesuai dengan yang di kanan di sini. Oke ya, paham ya? Berikutnya kita buat variabel misalkan simpan sama dengan this mhs, kemudian add ya. Yang kita simpan adalah data. Kemudian kita cek if simpan yang kita ambil itu adalah status ya, apakah statusnya true atau false, karena di sini statusnya true atau false ya, true atau false. Kita cek statusnya, kemudian baru return ya, this response ini kalau true ya, kalau true kita buat sebuah array status true, kemudian msg message-nya adalah simpan data ini. Kemudian sini saya gabung dengan data telah ditambahkan ya. Jadi simpan data di sini, kalau kita lihat di sini, data itu adalah jumlah data yang ditambahkan. Jadi kalau misalkan nanti kita menambah satu data, maka di sini akan membuat sebuah pesan satu data telah ditambahkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menambahkan dua data, maka nanti pesannya adalah dua data telah ditambahkan. Ya, paham ya? Oke, sudah di sini. Kemudian baru REST controller, kodenya adalah http created ya. Kemudian else, jika ada kesalahan
maka this response sebuah array, statusnya adalah false, kemudian message-nya adalah simpan message-nya. Kemudian di sini REST controller kita buat misalkan HTTP internal error, inilah. Oke, jadi data kita definisikan, kemudian kita lakukan penyimpanan, kemudian dicek di sini jika status yang di sini true atau false. Kalau true maka diambil data berapa jumlah yang ditambahkan. Kalau salah, kalau ada error, maka yang dikembalikan adalah pesan errornya. Pesan errornya diambil dari mana? Dari new exception. Sehingga nanti pesan kesalahannya adalah terjadi kesalahan apa, misalkan ada data yang duplikasi dan sebagainya. Ya. Baik, kita coba di sini. Kita tambahkan data mahasiswa baru ya. Misalkan di sini yang terakhir adalah ini. Nah, untuk data itu kita masukkan di body ya, kita pilih di body, kemudian masukkan ke dalam form URL encoded ya, form URL encoded. Kolom key itu kita isi dengan nama variabelnya, ini adalah key-nya. Value-nya baru kita isi dengan nama atau data mahasiswanya. Yang pertama tadi adalah name, kita kasih misalkan di sini 11 ya. Kemudian yang kedua nama ya, nama misalkan Abdul Rozak. Kemudian yang ketiga tadi adalah alamat Pasuruan. Kemudian yang terakhir adalah prodi. Prodinya adalah misalkan teknik mesin atau teknik informatika ya, S1 seperti ini. Oke, ingat di ini ya. Kemudian kita coba, ingat di sini metodenya adalah post. Kita coba ya, satu data telah ditambahkan. Kita cek datanya. Ini ya, datanya sudah masuk. Bagaimana kalau misal ada kesalahan? Misalkan di sini ini saya simpan lagi nih. Ya. Ini saya simpan lagi. Nah, ini terjadi kesalahan duplicate entry. Nah, berarti ada kesalahan ya. Atau misalkan prodi ini tidak saya isi. Apa kesalahannya kira-kira apa ya? Kolom prodi cannot be null. Tidak boleh kosong. Seperti itu. Baik, mudah ya teman-teman ya. Jadi saya rasa mudah dipahami lah untuk yang post. Yang get sudah, post sudah. Berikutnya adalah put. Ya, berarti di sini kita buat sebuah metode baru di sini. Seperti apa? Ini kita copy saja. Kita ganti metodenya menjadi update misalkan. Ya, cuma di sini ada ID-nya. Ya, ada ID-nya. Nah, ini berarti dirubah menjadi apa? Menjadi update. Ya, update data yang mana where name-nya adalah ID ya. Jadi update mahasiswa dengan data ini, dengan data yang dikirimkan dari form yang mana name-nya atau where name-nya adalah ID. Nah, yang lain selebihnya sama lah ya, sama lah, tidak ada perbedaan. Kemudian yang di sini juga ini kita copy saja ya, dan ini kita ganti menjadi put. Nah, ya, name, nama, alamat, prodi. Kemudian di sini kita udah tag juga ID name yang mau di update, this put ya, ini ID. Dan jangan lupa yang ini juga kita ganti menjadi put semua ya.
ya, jadi put semua, dan ini kita ganti menjadi update. ID-nya adalah ID dan datanya adalah data. Ya. Oke, data telah dirubah. Ya, data telah dirubah. Oke. Ini kita ganti, bukan created lagi ya, tapi HTTP anggaplah oke. Karena HTTP non modified boleh juga ya. HTTP oke, kemudian yang bawah tetap error. Sekarang kita coba lah ya. Di sini metodenya kita ganti menjadi put. Ya. Ini. Oke, berarti ada tambahan lagi ID. Ya. Seperti ini. Yang dirubah adalah yang 11. Misalkan ini kita rubah Abdul Razak Al-Ghazali. Ya. Ini adalah 11 dan sebagainya. Kan kita coba. Nah, satu data telah dirubah. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini ya. Al-Ghazali. Ini bisa kita sempurnakan lagi kodenya. Jadi kita cek lah ya. Jadi kalau misalkan kita lupa tidak menyertakan ID di sini, ID ini ya, maka lempar sebuah kesalahan. Berarti di sini if ya ID sama dengan 0, maka buat pesan error. Response file false, kemudian ini pesannya adalah masukkan name yang akan dirubah. Ini HTTP bad request ya. Oke, bad request. Oke. Kemudian bisa juga begini ya. Ini kita simpan tapi tidak ada yang dirubah. Ya, kalau tidak ada yang dirubah ya sudah, berarti tidak ada perubahan. Biasanya kalau tidak ada perubahan, affected rows akan mengembalikan nilai 0. Jadi meskipun dia berhasil menyimpan, tapi kalau tidak ada perubahan atau perbedaan data, maka affected rows-nya bernilai 0. Nah, itu bisa kita ya cek di sini. Seperti ini ya, misalkan saya buat status sama dengan ini, saya confirm jadi integer. Integer simpan variabel data. Kemudian if status lebih besar dari 0 atau ada yang dirubah ya, maka apa gitu ya, else seperti ini, statusnya adalah false, kemudian message-nya adalah tidak ada data yang dirubah ya. Nah, ini adalah berarti anggaplah misalkan bad request seperti ini. Jadi di sini kita cek ya, kita cek jumlah data yang dirubah tadi, affected rows-nya dirubah. Kalau lebih besar dari 0, intinya ada data yang dirubah, maka tampilkan pesan seperti ini. Kalau tidak ada yang dirubah, maka message-nya seperti ini, tidak ada data yang dirubah. Sekarang kita cek di sini. Ini tidak ada yang saya rubah, atau ini saya lewatkan dulu seperti ini. Nah, ini masukkan name yang akan dirubah. Nah, kalau ID-nya masuk tapi tidak ada yang saya rubah, kita cek tidak ada data yang dirubah ya. Kalau misalnya ini saya rubah, misalkan Pasuruan kota ya. Nah, satu data telah dirubah ya. Ya, oke, gampang ya teman-teman ya. Jadi saya harap mudah dipahami. Yang berikutnya yang belum apa ya, ini get post sudah,
kemudian put sudah. Yang berikutnya berarti adalah delete ya, function public function index delete. Berarti kita tambahkan di sini berarti sebuah metode untuk delete ya. Isinya bagaimana? Sama lah seperti ini ya, cuma tidak perlu melewatkan data. Sini ya, ini nggak perlu. Ini nama metodenya misalnya saya ganti jadi delete, dan ini berarti delete ya. Kemudian seperti ini ya. Ini hanyalah query saja ya, bisa kalian pelajari di user guide-nya Coordinator lah ya. Kemudian ini sudah terjadi kesalahan data. Oke, ini sama lah ya. Oke, tidak ada perbedaan. Oke, sama, tinggal di sini ya, tinggal di sini. Ini saya rasa sama seperti put ya. Kita copy saja yang put ini, kita mulai dari sini. Oke. Masukkan name yang akan dihapus ya. Dan di sini ini bukan put ya, tapi delete ya. Jadi kita akan lewatkan melalui variable form juga di body. Pakai get boleh juga sih, pakai get boleh juga di sini. Tapi nanti di sini di URL-nya harus menyertakan seperti ini ya, ID sama dengan apa. Tapi nanti akan jadi bentrok dengan yang mana? Dengan yang get ya. Tapi nggak masalah sebenarnya ya, nggak masalah. Toh metodenya juga akan berbeda ya. Terserah mau pakai yang mana, pakai yang query string seperti ini atau pakai yang form ya. Saya pakai yang form saja ya, seperti ini ya, biar datanya tidak kelihatan. Masukkan name yang akan dihapus, kemudian ini delete, ini delete ya. Ini kita buat seperti ini ya. Inputnya hanyalah ID saja di delete ya, jadi di delete ya, inputnya hanyalah ID atau name yang akan dihapus, kemudian di sini delete status, kemudian ini jadi delete ya, data. Nah ini berarti ID ya, satu data telah dihapus ya. Kemudian tidak ada data yang dihapus jika tidak ada yang dirubah, tapi jika ada kesalahan maka di sini delete. Oke, sama lah ya. Jadi sama seperti put, hanya di sini tidak melewatkan sebuah data di form. Data di formnya yang dilewatkan cuma ID saja. Baik, kita coba di sini ya, di Postman. Ini kita tidak butuh variabel-variabel ini, yang kita butuhkan hanyalah ID saja. Tapi kita coba dulu, ini kita ganti menjadi delete ya. Kemudian kita coba masukkan name yang akan dihapus. Nah, sekarang kita masukkan name-nya, misalkan tidak ditemukan, tidak ada data yang dihapus ya. Sedangkan kalau misalkan datanya ada seperti ini, kita lihat hasilnya adalah name ini data telah dihapus ya. Kita lihat di sini ya. Nah, datanya sudah hilang. Baik, cukup sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan tentang autentikasi di REST API ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar, like jika suka dan dislike jika tidak suka. Semoga bermanfaat dan terima kasih.